Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak Ustadz yang kelas 1, hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam, dan alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada pelajaran kelima ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran yang kelima. Baik anak-anak, mari kita mulai saja pelajaran kita hari ini dengan mengawalinya dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak Ustadz akan jelaskan tentang materi kita hari ini, pelajaran kelima. Kamu perhatikan slide berikut dan dengarkan penjelasan dari Ustadz ya. Nah, anak-anak Ustadz, pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran kelima. Materinya ataupun judulnya adalah hidup bersih dan suci. Jadi di pelajaran kelima ini kita akan belajar tentang cara bersuci ya. Nah, ini dia judul pelajaran kita hari ini. Kamu juga bisa melihat pelajaran kita hari ini di buku pelajaran kamu ya, pelajaran kelima, hidup bersih dan suci. Setiap muslim wajib melaksanakan salat. Salat harus disertai badan dan tempat yang bersih dan suci. Wudu adalah salah satu cara menyucikan badan dari hadas dan najis. Tempat salat juga harus suci dari najis. Jadi bersihkan diri sebelum salat dimulai. Nah, itu pengantar di pelajaran kelima ini ya. Nah, anak-anak Ustadz, coba kamu perhatikan di sini ada 2 gambar. Yang pertama ada gambar tentang anak-anak yang sedang bermain layangan di lapangan. Lalu setelah mereka asyik bermain, setelah selesai mereka bermain, mereka pulang ke rumah membersihkan diri mereka dengan cara mandi. Ya. Lalu berikutnya. Nah, ini pelajaran kita. Yang pertama tentang arti bersuci ya. Tentang arti bersuci. Nah, apa itu arti bersuci? Bersuci artinya membersihkan diri dari kotoran dan najis. Jadi kita bersuci dari 2 macam, yaitu kotoran dan najis. Nah, bersuci ada 2, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Apa artinya hadas? Hadas itu artinya keadaan diri kita yang tidak suci. Yang karena tidak suci itu kita tidak boleh beribadah kepada Allah, seperti sholat dan lainnya. Nah, hadas ini dibagi 2. Ada yang namanya hadas kecil dan ada yang namanya hadas besar. Nah, kalau kita sedang berhadas, bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya ada 2 macam juga. Yaitu kalau bersuci dari hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu sebagaimana yang kita lakukan sebelum kita sholat. Lalu bersuci dari hadas besar itu dengan cara mandi. Nah, lalu yang kedua, bersuci dari najis. Najis itu apa? Najis itu artinya kotoran. Kotoran yang menghalangi kita, menyebabkan kita tidak boleh sholat. Jadi kalau masih ada kotoran najis yang menempel di tangan, di tubuh, di badan, di pakaian kita tidak boleh sholat sebelum najis itu dibersihkan. Nah, apa saja najis-najis itu? Najis-najis itu ada 3 macam, nak. Yaitu yang pertama najis ringan, najis sedang, dan najis berat ya. Nah, contoh-contoh najis ringan itu, yang pertama najis ringan contohnya yaitu air
kencing anak bayi laki-laki yang masih belum makan apa-apa kecuali baru minum air susu ibunya. Nah, itu najis ringan. Najis sedang seperti kotoran hewan, darah, nanah, dan lain-lainnya. Kalau najis berat, itu contohnya jilatan ataupun air liur anjing atau babi. Nah, itu najis berat. Lalu bagaimana cara mensucikan dari najis ini kalau kita terkena najis? Cara mensucikannya, kita bersihkan tempat yang terkena najis. Misalnya tangan kita yang terkena najis, kita bersihkan tangan kita pakai air yang mengalir, air yang suci, sampai najisnya itu hilang. Hilang baunya, warnanya hilang, rasanya juga hilang. Nah, barulah dikatakan kita bersih dari najis. Nah, lalu di bagian kedua pelajaran kita yaitu tentang alat bersuci. Alat bersuci ini artinya sesuatu yang kita pakai untuk bersuci. Nah, untuk bersuci apa yang kita pakai? Nah, kalau kita mau bersuci, pastinya kita memakai air. Air yang bagaimana yang bisa dipakai untuk bersuci? Air yang suci lagi mensucikan. Contohnya apa? Air sumur, air keran, air hujan, air mata air, air laut, air sungai. Itu semua air yang suci dan bisa kita pakai untuk bersuci, seperti wudhu dan lain sebagainya. Nah, air yang tidak boleh dipakai untuk bersuci itu air yang tidak suci. Contohnya apa? Air parit, nggak suci, nggak boleh dipakai untuk bersuci. Lalu ada air yang suci tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Contohnya apa? Air susu, air teh manis, air kelapa. Itu kan airnya suci, tapi tidak boleh kita pakai untuk berwudu. Cuman untuk diminum yang boleh kan? Nah, itu dia yang tidak boleh dipakai untuk bersuci. Lalu bagaimana kalau kita mau bersuci, ternyata tidak ada air? Ternyata tidak ada air untuk kita bersuci. Bagaimana caranya? Caranya bisa dengan memakai benda yang lain, benda padat, benda yang kering. Apa contohnya? Tisu, batu, dan lain-lain. Nah, itu kalau tidak ada air ya. Nah, lalu yang di bagian ketiga, kita akan belajar tentang cara atau tata cara bersuci. Nah, jadi tadi kita sudah belajar tentang arti bersuci, ya, bersuci dari hadas dan najis. Lalu alat bersucinya yaitu air. Dan sekarang yang ketiga, bagaimana cara bersuci? Nah, cara bersuci itu selain wudhu, ada yang lainnya, ada dua lagi selain wudhu cara bersuci. Apa itu? Nih, yang pertama mandi. Mandi seperti yang biasa kita lakukan. Kalau badan kita bau, ya kan? Badan kita kotor, kita segera mandi agar bersih dan suci badan kita. Lalu cara bersuci yang kedua apa? Ini istinja. Apa itu istinja? Nah, istinja ini kalau kita bilang cebok. Sering kita bilang dengan cebok, yaitu bersuci setelah kita buang air besar atau buang air kecil. Nah, jadi kalau kamu setelah buang air kecil atau buang air besar, kamu harus istinja. Kalau tidak, nanti kamu masih bernajis, belum suci ya. Harus istinja di cebok. Nah, itu dia cara bersuci. Jadi ada 3 tata cara bersuci: wudu, mandi, dan istinja atau cebok ya. Nah, lalu yang berikutnya, bagian keempat, membiasakan hidup bersih. Jadi kalau kamu sudah tahu bagaimana cara bersuci, kamu harus terbiasa hidup bersih agar kamu sehat. Nah, selain bersih juga kamu harus suci, karena suci itu udah pasti bersih. Nah, tadi cara bersuci udah kamu tahu kan? Yaitu dengan wudhu, dengan mandi dan istinja. Nah, ini dia membiasakan hidup bersih. Kita harus terbiasa mandi supaya badan kita bersih. Lalu pakaian kita juga harus kita biasakan bersih. Kalau pakaian kita kotor, kita harus cuci agar bersih. Lalu apalagi membiasakan hidup bersih? Membersihkan barang-barang baik yang ada di rumah kita, di ruang tamu ataupun di kamar kita. Lalu bersih tempat.
Nah, tempat tidur kita harus bersih. Nah, itu semua kalau kamu biasakan hidup bersih seperti ini, insya Allah kamu akan sehat. Dan yang terakhir, kesimpulan kita. Nah, kesimpulannya apa? Yang pertama, bersuci artinya membersihkan diri kita dari kotoran, ya. Nah, bersuci juga disebut dengan toharoh. Bahasa Arab bersuci itu toharoh, ya. Lalu alat bersuci yang kita pakai adalah dengan air yang suci lagi mensucikan. Lalu bagaimana kalau tidak ada air? Boleh kita bersuci dengan benda yang lain, benda yang kering, ya, seperti tisu, batu, dan lainnya. Nah, kotoran itu ada dua, yaitu hadas dan najis. Hadas artinya keadaan yang tidak suci. Nah, bersuci dari hadas dengan cara berwudu, bersuci dari hadas besar dengan cara mandi. Najis artinya kotoran yang menyebabkan kita tidak boleh sholat. Najis itu ada 3, yaitu najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Dan yang terakhir kesimpulannya, bersuci dari najis dengan cara membersihkan tempat yang terkena najis sampai benar-benar bersih, sampai hilang baunya, warnanya, dan bendanya. Nah, ini dia pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz semua bisa memahami pelajaran kita tentang bersuci ini. Dan insya Allah kamu bisa membiasakan hidup kamu menjadi hidup dengan berperilaku hidup bersih dan suci. Demikian pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.